Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Dan teristimewa bagi kakak-kakak Master Guide, khususnya Master Guide Skill 1, Anoa Perkasa. Anoa Perkasa. Saya menyapa kakak-kakak sekalian di mana saja berada. Biarlah berkat renungan pagi hari ini boleh menjadi bagian kakak-kakak di mana saja berada. Begitu pula saudara di mana saja berada. Dan apabila saudara menerima salam ini, saudara boleh memberikan komentar pada kolom komentar di pagi hari ini dengan menuliskan Anoa Perkasa atau ditambahkan di depan MGSO Anoa Perkasa. Baik, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dia akan membersihkan kecemaranmu. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kasih-Mu selalu menjadi bagian kami hingga pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini sekali lagi dengan judul Dia akan membersihkan kecemaranmu. Dan ayat firman Tuhan Yesaya 1 ayat 25, Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Sekali lagi, Yesaya 1 ayat 25, Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat, ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Dari semua pemberian yang dapat dikaruniakan surga kepada manusia, persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling berarti dan kehormatan yang paling tinggi. Banyak orang yang tidak sanggup membuat rencana yang pasti untuk masa depan. Hidup mereka terombang-ambing. Mereka tidak memahami hasil dari hal itu. Dan ini sering memenuhi pikiran mereka dengan kecemasan dan kegelisahan. Hendaklah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan musafir. Kita tidak mempunyai akal budi merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah hak kita untuk membentuk masa depan. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Tuhan adalah pemurni jiwa. Dalam panasnya tungku sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati yang adalah karakter Kristiani. Yesus memperhatikan ujian itu. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia agar dapat mencerminkan pancaran cinta ilahinya. Pekerjaan pemurnian dan pembersihan dari Tuhan harus terus berlanjut sampai hambanya menjadi rendah hati, mati terhadap diri sendiri, sehingga ketika dipanggil ke dalam pelayanan, mata mereka akan tertuju pada kemuliaannya. Jadi saudara, Allah Yesus akan membersihkan kecemaran kita. Yesus memurnikan kita. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama adalah Yesus mati untuk kita. Darahnya itu tercurah untuk membersihkan noda dosa, kecemaran dalam diri kita. Tetapi yang kedua, berkomitmen untuk selalu percaya kepada Yesus. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, termasuk kecenderungan untuk jatuh ke dosa, jatuh ke lubang-lubang yang lama.
Itulah sebabnya saudara, kita hanya dapat bergantung kepada Tuhan. Karena janjinya, Dia akan memurnikan kita seperti perak. Dia akan menyingkirkan segala kekotoran dari perak dan juga dari emas. Emas itu murni, perak itu murni. Karena Yesus membersihkannya. Kalau kita percaya kepadanya, Yohanes 3:16, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah pekabaran pada pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Panggilan khusus kepada kakak-kakak, sahabat-sahabat, MGSO, Anoa, Perkasa. Mari tetap semangat, mari tetap setia. Ingat, kita mengikuti kegiatan beberapa hari yang lalu. Tujuan kita adalah kita tetap semangat, dan skill kita yang paling pertama adalah bagaimana kita memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kemana saja kita berada. Dan menginjil, saya sudah bahas yang lalu, adalah salah satu untuk menjaga tabiat kita menjadi serupa dengan tabiat Yesus. Tentu kita tidak akan memulainya kalau kita tidak berkomitmen. Kalau kita sudah berkomitmen, tentu itu tidak akan baik kalau tidak kita memulaikan. Mari mulai, kalau belum, tetapi kalau sudah mulai, pertahankan dan terus ditingkatkan untuk semangat melayani Tuhan. Demikian pekabaran pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Telah menuntun kami untuk tetap setia, untuk bergantung kepada Yesus. Dengan itu Tuhan, kami boleh berhasil, dan keberhasilan itu kami kembalikan, gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan kiranya turut campur tangan memberkati. Hamba berdoa khusus untuk kakak-kakak yang telah mengikuti kegiatan Master Guide Skill One untuk angkatan yang kedua atau yang telah dinamakan Anoa Perkasa. Tuhan berkati, pulihkan fisik, tetapi kiranya tetap semangat dan iman tetap kepada Tuhan, rajin belajar, dan skill utama yaitu menyampaikan Injil kepada seluruh dunia. Kiranya itu terus kami hidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pekabaran kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Biarlah kasih Allah menjadi bagian kita. Shalom.